Komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan atau makna dari pengirim kepada penerima. Jadi kita menggunakan beberapa sarana atau alat untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan kita kepada orang lain. Sarana itu dapat berbentuk perilaku verbal ataupun non-verbal. Nah, setiap budaya itu aturan bagaimana cara anggota-anggotanya untuk melakukan komunikasi tersebut baik verbal maupun non-verbal, dan itu satu sama lain sangat berbeda. Nah, Hall dalam penelitiannya menemukan bahwasannya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara bagaimana gaya komunikasi negara individualis seperti negara Amerika dan Eropa dengan negara-negara kolektivistik seperti negara-negara yang berada di Asia Timur Raya seperti negara Indonesia, Jepang, China, seperti itu. Nah, di sini perbedaannya terletak pada perbedaan gaya komunikasi di mana negara individualis lebih cenderung menggunakan gaya komunikasi yang langsung, ringkas, apa adanya, bersifat personal dan instrumental. Nah, sedangkan negara kolektivistik seperti halnya negara Indonesia, gaya komunikasinya lebih bersifat tak langsung, terperinci, kontekstual, dan adanya pemberian tekanan afektif seperti itu. Indonesia istilah basa-basi, dan basa-basi itu tidak dikenal bagi orang Barat seperti itu. Dan masalah basa-basi ini juga kita udah bahas minggu yang lalu, ya. Jadi intinya orang Barat tidak basa-basi. Bagi orang Barat yang baru pertama kali ke Indonesia, ketika diajak ayo mampir ke rumah saya, mungkin dia benar-benar akan mampir ke rumah kita seperti itu. Nah, ini contoh dari basa-basi orang Indonesia, memenya seperti itu ya. Basa-basi juga misal ada kata-kata ibu tinggal sebentar ya padahal lama gitu. Aku OTW ya padahal masih tidur gitu. Nah, seperti itu. 5 menit lagi sampai, 15 sampai 30 menit lagi sampai. Gitu kan, macet, ternyata kesiangan. Jadi seperti itu. Jadi bahasa Indonesia modelnya begitu. Dan itu memang sudah membudaya, bukan sekedar kata-kata saja begitu. Kemudian mengenai masalah komunikasi, ternyata peneliti juga membahas mengenai diam ya atau ketenangan. Ternyata diam itu tidak selalu emas menurut penelitian gitu. Karena Giles, Copeland, dan Women tahun 1902 itu membandingkan keyakinan-keyakinan orang Cina dan Amerika mengenai percakapan atau pembicaraan, di mana orang-orang Amerika melukiskan bahwa percakapan merupakan hal yang menyenangkan dan penting, dan sebagai suatu cara untuk mengontrol apa yang sedang terjadi. Nah, berbeda dengan orang Cina yang lebih toleran, yang lebih suka dengan ketenangan dan melihat segala sesuatu yang diam atau kondisi diam sebagai suatu cara untuk mengontrol apa yang sedang terjadi. Nah, hal-hal ini bisa dikuatkan juga di negara timur seperti negara Jepang ya, yang bahkan lebih menyukai ketenangan bahkan dalam kondisi negosiasi. Jadi dalam penelitian tentang proses negosiasi itu menunjukkan bahwa bangsa Jepang itu memiliki toleransi terhadap ketenangan atau kediaman dan kerap kali menggunakannya untuk mengontrol berlangsungnya negosiasi. Nah, juga di antara negara-negara yang lebih individualis, arti ketenangan dan bicara dapat bervariasi ya. Contohnya misalkan di Finlandia, di Eropa, dikatakan bahwa ketenangan itu sering merupakan wujud perhatian dan dukungan kepada orang yang berbicara untuk meneruskan pembicaraannya. Sedangkan di beberapa negara lainnya, orang yang berbicara akan melanjutkan pembicaraannya hanya jika terdapat penghargaan verbal maupun non-verbal yang aktif bahwa pesan itu didengarkan. Nah, pada penelitian Scarer menemukan bahwa di Jerman dan Amerika, dominansi dapat diekspresikan melalui bicara.
Namun, cara berbicara orang yang dominan berbeda di antara kedua negara tersebut. Gitu. Orang Amerika yang dominan berbicara lebih keras dan dengan rentangan ragam ekspresi yang lebih luas, sementara orang Jerman yang dominan menunjukkan lebih sedikit rentangan ragam ekspresinya, namun disertai dengan kelancaran verbal yang tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian budaya dan komunikasi verbal. Ya, kita akan selanjutnya kita berbicara mengenai budaya dan komunikasi nonverbal. Ya, beda ya verbal dengan nonverbal. Kalau verbal itu disampaikan lewat lisan, sedangkan nonverbal itu disampaikan lewat bahasa tubuh atau perilaku. Nah, teman-teman semuanya, kita ketahui bahwasanya penyampaian pesan atau komunikasi itu dapat dilakukan oleh manusia tidak hanya melalui perilaku verbal saja ya, tetapi perilaku nonverbal. Jadi perilaku nonverbal itu semua perilaku yang terjadi selama komunikasi selain kata-kata, gitu. Ingat, selain kata-kata. Jadi komunikasi nonverbal itu adalah transfer makna melalui alat-alat seperti bahasa tubuh, body language, penggunaan ruang fisik, kemudian ekspresi wajah, gestur, gerakan tubuh, sikap badan, atau postur, kontak mata dan suara, bahkan penggunaan ruang dan jarak interpersonal, penggunaan waktu, tipe pakaian yang dipakai, desain arsitektur yang kita gunakan adalah perilaku-perilaku yang termasuk dalam perilaku nonverbal. Nah, kenyataannya dalam komunikasi, bahasa sering hanya menjadi komponen kecil dari komunikasi dan justru melalui perilaku nonverbal, sebagian besar pesan itu disampaikan oleh si pengirim kepada penerima. Jadi biasanya nonverbal ini 80% lebih berpengaruh dalam komunikasi. Menurut Ekman dan tahun 1969, perilaku-perilaku nonverbal itu dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah ilustrator, yang kedua adalah adaptors atau dalam hal ini namanya manipulator, yang ketiga emblem, yang keempat emotions, dan kelima ada regulator ya, atau dalam bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan ilustrator? Ya, ilustrator ini merupakan perilaku nonverbal yang digunakan untuk memperjelas aspek dari kata-kata yang kita ucapkan. Misalkan menggunakan gerakan tangan untuk memperjelas kata-kata yang ditekankan, menaikkan alis. Buat apa sih naikin alis? Biasanya kalau orang naikin alis itu, misalkan kalau orang Eropa ya, dia minta agar orang meninggikan sesuatu atau menyetel musik lebih keras. Misalkan dia menaikkan alis. Beda kalau orang Indonesia ya, kalau naikin alis mungkin pengen menggoda begitu ya. Nah, itu adalah adaptors atau manipulator. Nah, adaptors atau manipulator ini merupakan perilaku nonverbal yang kita kelola untuk membantu tubuh kita beradaptasi terhadap lingkungan sekitar kita. Misalkan menggaruk ketika gatal, menggigit bibir, menggosok-gosok mata. Nah, perilaku ini mungkin tidak penting dalam komunikasi, tetapi mungkin penting dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. 3, emblem. Nah, emblem ini adalah perilaku nonverbal yang menyampaikan suatu pesan melalui diri mereka sendiri. Perilaku ini tidak harus terjadi selama percakapan. Nah, meskipun hal ini biasanya dilakukan saat percakapan, ini biasanya ya contohnya mengangkat alis mata, menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala seperti orang India, itu disebut emblem. Keempat adalah emotion. Emotion itu merupakan pesan yang disampaikan melalui perilaku nonverbal biasanya lewat ekspresi wajah gitu ya. Lewat ekspresi wajah itu sudah nampak, itu mencerminkan apa perasaan orang tersebut. Nah, terakhir adalah regulator. Regulator itu apa ya? Regulator itu merupakan perilaku nonverbal yang kita kelola untuk mengatur arus bicara selama percakapan. Nah, misalkan kita menggunakan tekanan suara untuk memberi informasi pada orang lain ketika kita ingin mengakhiri pembicaraan, gitu.
Misalkan gini ya, kamu sudah paham belum? Gitu, itu contoh regulator. Begini ya, Ibu tekankan sekali lagi bahwasanya, gitu contohnya, bahwasanya kamu tidak boleh keluar karena ada pandemi COVID-19. Contohnya gitu. Nah, ini bayangkan itu diikuti dengan gerakan tubuh tertentu, gitu ya. Nah, gerakan tubuh tertentu contohnya untuk mengundang orang lain atau untuk menekankan hal tersebut. Gitu. Nah, regulator itu contohnya juga seperti kerjapan mata atau kontak mata untuk mengatur pembicaraan, itu seperti itu. Gitu ya. Nah, ternyata komunikasi nonverbal itu berbeda-beda antara budaya satu dengan budaya lain. Nah, orang-orang dari budaya berbeda memiliki aturan-aturan tertentu bagaimana mereka memanajemen atau mengelola perilaku nonverbal mereka. Nah, aturan-aturan itu mungkin sangat berbeda ya antar budaya, sehingga bisa jadi perilaku yang sama tapi memiliki makna yang sangat berbeda. Oleh karena itu, dalam komunikasi antar budaya, problem yang jelas terletak pada bahasa nonverbal ini biasanya, karena satu sama lain sangat berbeda, bahkan bisa menimbulkan konflik seperti itu. Nah, sekarang kita masuk salah satu penelitian dalam psikologi lintas budaya dalam kaitan dengan komunikasi nonverbal adalah kinesiks. Kinesik ini merupakan studi tentang komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Gitu. What is kinesics ya? Jadi ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Pertama dari kinesiks ini ya. Jadi kinesiks itu mempelajari ini segala hal ya, terkait dengan hal-hal yang non-verbal lah istilahnya. Nah, area pertama dalam studi penelitian kinesik itu adalah oculesics, study of eye communications ya. Komunikasi melalui penggunaan kontak mata dan kedipan mata. Jadi luar biasa ya. Jadi sekarang ada ilmu namanya oculesics ya, ilmu yang pelajari khusus tentang komunikasi lewat mata. Ternyata mata itu luar biasa ya gitu, bahkan sudah bisa berkomunikasi gitu. Jadi beberapa penelitian itu menemukan bahwasanya orang itu menggunakan matanya untuk berkomunikasi itu berbeda-beda. Ada yang cukup efektif, ada yang tidak efektif seperti itu. Nah, dalam penelitian bahwasanya orang Arab itu ternyata sangat piawai dalam berkomunikasi lewat mata, gitu ya. Jadi mereka melakukan kedipan mata lebih lama dan memandang lebih langsung pada lawan bicara mereka daripada orang Amerika. Jadi orang Arab ini kalau memandang itu bisa sangat lama tanpa berkedip begitu. Makanya orang Arab tuh sering bikin kelepek-kelepek gitu ya. Nah, Watson tahun 97 itu mempelajari pola perhatian visual atau pola komunikasi lewat mata di 30 negara dan mengklasifikasikan negara itu menurut apa yang dia sebut sebagai kontak culture. Kontak culture itu apa sih? Ya, kontak culture itu budaya yang mendukung sentuhan atau kontak fisik selama interaksi, dan non-kontak culture, yaitu budaya yang tidak mendukung sentuhan atau kontak fisik secara interaksi. Itu bisa Anda bayangkan lah gitu ya. Nah, Watson menemukan bahwa orang-orang yang berada dalam kontak culture, artinya yang budaya yang langsung bersentuhan, melakukan lebih banyak kedipan mata daripada orang-orang dari non-kontak. Ya. Selain itu, mereka yang berasal dari budaya kontak memiliki orientasi yang langsung ketika berinteraksi dengan orang lain, sedikit jaraknya dan lebih menyentuh. Seperti itu. Ketika seseorang tidak melihat kita sebanyak yang kita gunakan secara normal ketika berinteraksi, biasanya secara umum kita akan membuat beberapa atribusi negatif perilaku itu.
Misalnya, kita mungkin yakin bahwa orang lain itu tidak tertarik dengan kita atau dengan pembicaraan kita. Nah, sering sekali ya orang Amerika frustasi dan kebingungan ketika berinteraksi dengan orang-orang dari beberapa budaya Asia. Misalnya orang Jepang. Karena orang Jepang ini punya kebiasaan contohnya seperti ini dan suka tidak melihat secara langsung pada orang lain ketika berinteraksi. Jadi kalau Anda nonton film Jepang itu banyak orang-orang Jepang itu ya memang itu budaya komunikasinya tidak melihat secara langsung. Nah, orang barat khususnya orang Amerika merasa terganggu dengan hal itu. Watson dan Hall juga menemukan bahwa beberapa orang dari budaya Arab menjadi jengkel ketika berinteraksi dengan orang Amerika. Ya, kenapa? Karena orang Amerika itu cenderung mengerjapkan matanya sedikit daripada yang dilakukan oleh orang Arab. Masalah mengerjapkan mata saja itu bisa sangat mengganggu. Makanya orang Arab itu kadang-kadang merasa terganggu dengan ketika berbicara dengan orang-orang Amerika karena masalah kerjapan matanya saja. Gitu, luar biasa. Bahkan di Amerika sendiri, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa orang Afrika cenderung mengerjapkan mata lebih sedikit daripada orang Eropa Amerika ketika berinteraksi satu sama lain. Masalah mengerjapkan mata atau mengedipkan mata ini ternyata isu yang sensitif dalam psikologi lintas budaya ya. Selanjutnya, dalam psikologi lintas budaya, khususnya dalam masalah komunikasi lintas budaya, di situ kita juga mempelajari yang namanya gestur ya. Gestur ini definisinya merupakan gerakan bagian-bagian tubuh. Nah, ini termasuk dari area penelitian dalam kinesiks ya. Nah, postur itu sikap tubuh, gestur itu adalah gerak tubuh, itu dapat menimbulkan masalah dalam suatu hubungan antar budaya. Nah, misal ketika orang Amerika melakukan negosiasi atau pertemuan dalam jangka waktu lama, itu bagi mereka, ini contohnya misalkan Presiden Obama ya, untuk rileks dan biasanya mereka itu suka mereka di atas kursi atau meja. Ini beberapa kali kegiatan yang dilakukan Presiden Barack Obama, salah satu Presiden Amerika Serikat sebelum Donald Trump, ya, ini dia punya kebiasaan seperti itu, meletakkan kakinya di atas meja. Yang hal ini tentunya tidak pernah kita lihat, misalkan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi sering kali dilakukan oleh Presiden Obama atau Presiden Amerika manapun. Karena memang seperti itu budaya di Amerika. Jadi kalau misalkan mereka rileks, tidak segan-segan mereka menempatkan kakinya di atas meja dan tidak ada yang menganggap itu sebagai hal yang tidak sopan gitu. Tapi kalau misalkan orang Timur ini sudah mengatakan bahwasannya itu tidak sopan. Bahkan di budaya Timur Tengah, di budaya Arab, ini merupakan dianggap sebagai perilaku penghinaan, walaupun orang itu tidak bermaksud untuk menghina. Nah, gerakan bagian tubuh ini juga sering digunakan dalam komunikasi dan bentuknya dapat berbeda-beda antar budaya. Beberapa budaya menekankan perbedaan dalam menggunakan gestur sebagai ilustrator. Contohnya tindakan yang memperjelas sisi pembicaraan, misalkan Yahudi dan Itali, ya, itu mendorong orang-orangnya, baik orang-orang Italia maupun Yahudi. Saya bisa katakan bahwasanya orang Italia dan Yahudi itu memiliki kesamaan budaya dalam hal untuk berbicara dengan ekspresif dengan menggunakan hand gesture, gerakan tangan, seperti itu. Jadi orang-orang Italia ataupun Yahudi itu punya kebiasaan seperti ini, Italian hand gesture namanya, seperti itu. Bentuknya seperti itu ya, mengkerucutkan jari. Ini lebih jelasnya speak Italian. Jadi orang Italia itu cenderung itu menggunakan kuncup tangan gaya kuncup tangan itu untuk berbicara, dan itu menunjukkan gestur mereka dan menunjukkan ekspresi mereka, baik dengan wajah mereka yang full ekspresi dan dengan tangan yang menguncup seperti itu. Itu adalah cara orang Itali atau cara orang Yahudi
kemudian berkomunikasi seperti itu. Nah, di emoji ya, kalau misalkan Anda ngobrol sama orang Itali atau Anda ngobrol sama orang Yahudi, biasanya mereka akan menyelipkan ekspresi emoji-emoji ini di WhatsApp mereka. Orang Jepang membungkuk, orang Timur Tengah sesama jenis akan berciuman pipi, ya. Kemudian seperti itu contohnya. Atau suku Maori yang saling membenturkan kening mereka. Nah, komunikasi kontak tubuh ini disebut haptics, language of thoughts, bahasa dengan menggunakan sentuhan, seperti itu. Kadang-kadang masalah ini itu sering menimbulkan masalah dalam hubungan antar budaya ya, karena perilaku-perilaku itu memiliki arti yang berbeda-beda gitu, tergantung budayanya. Jadi haptics, jadi ada namanya istilah haptics. Haptics itu adalah ya tadi ya, komunikasi melalui penggunaan kontak tubuh. Gitu. Nah misalkan ya, ini definisi haptics. Nah, meletakkan ibu jari dan jari telunjuk bersama membentuk huruf O itu tandanya oke kalau di Amerika. Nah kalau misalnya di Jepang itu tandanya uang. Kalau di Prancis itu tandanya nol atau nggak berharga sama sekali. Nah beda sama di Brazil. Kalau di Brazil dianggap kalau Anda kayak gitu dianggap vulgar atau cabul gitu ya kalau di Brazil. Ternyata beda banget ya. Dan di Prancis dan Belgia, Anda lihat menggertakkan jari-jari ini itu it's nothing kalau di Indonesia. Tapi di Prancis dan Belgia, Anda kalau seperti ini itu dianggap vulgar gitu ya. Nah, di Brazil gerakan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah dikerjakan untuk waktu yang lama, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi kromatik, ya, studi penelitian tentang kromatik. Kromatik ini merupakan penggunaan warna untuk mengkomunikasikan pesan. Ya. Setiap masyarakat menggunakan kromatik. Tetapi warna yang berarti sesuatu di Amerika mungkin bermakna sesuatu yang secara keseluruhan berbeda di negara-negara Asia. Nah, misalkan di Amerika itu biasanya menggunakan warna gelap atau hitam, serba hitam ketika berkabung. Nah, kemudian di Hong Kong itu menggunakan warna merah ketika lagi Imlek. Itu dimaknai sebagai kebahagiaan atau keberuntungan. Nah, berbeda di negara bahwasanya ketika Anda memberikan bunga mawar kuning, saya nggak tahu ini bunga apa ya, tapi intinya warnanya kuning, ya, itu menyampaikan itu bahwasanya bermaksud pesan aku tidak suka padamu, aku benci padamu. Itu kalau ada orang ngasih bunga mawar berwarna kuning seperti itu. Jadi itu hal yang so sensitif bagi orang Chile ketika dikasih bunga mawar berwarna kuning. Sementara berbeda ya. Kalau di Amerika kalau misalkan orang dikasih bunga warna merah itu apa ya? Bukan di Amerika ya. Di Peru ya, di Peru salah. Jadi misalkan seorang orang Amerika di Peru itu kalau misalkan memberikan bunga warna merah itu sama seperti mengatakan I love you, bisakah kita berkencan seperti itu. Nah kemudian tentang kinesik yang selanjutnya penelitiannya adalah tentang proksemik. Apa? Proksemik ini berkaitan dengan komunikasi nonverbal berkaitan dengan interpersonal space atau penggunaan ruang dan penggunaan jarak seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ruang atau space itu merupakan dimensi perilaku nonverbal lainnya yang sangat penting. Bagaimana kita menggunakan ruang atau space mengirimkan pesan penting tentang status, kekuasaan, dan dominansi. Hal ini disebabkan orang-orang yang melakukan suatu interaksi akan menggunakan ruang ini atau space ini dengan ruang yang secara pribadi mereka miliki. Jadi ada ruang jarak itu ada mulai dari intimate, personal, sosial, sampai publik.
Pernah nggak sih Anda semua memperhatikan bagaimana orang-orang yang berkuasa di suatu perusahaan atau organisasi nampak memiliki ruang atau space yang paling jauh dan sulit untuk dimasuki? Nah, orang-orang yang paling berkuasa atau ngebosi dalam sebuah organisasi atau wilayah tertentu biasanya memiliki ruang yang terbaik dan luas. Mungkin juga memiliki ruang di sudut dengan pandangan keluar yang leluasa dan terbatasnya akses ke ruang mereka dari dalam. Nah, sementara orang-orang dengan kekuasaan yang rendah dapat diakses oleh setiap orang dari semua arah. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan di Amerika, ya, dalam penelitian orang Amerika itu mengkhususkan itu digunakan untuk berbicara dengan anggota keluarga atau teman akrab, itu ditandai jaraknya dari 1,5 sampai 4 kaki. Kemudian hubungan konsultatif sosial digunakan dalam transaksi bisnis atau konsultasi, ditandai jaraknya antara 4 sampai 8 atau 10 kaki. Kemudian hubungan yang melibatkan jarak yang lebih lebar dari 10 kaki pada umumnya dipertimbangkan sebagai hubungan publik atau public space. Nah, ini adalah pedoman umum dalam jarak di Amerika untuk orang-orang Amerika. Tetapi budaya-budaya lainnya akan menentukan jarak yang berbeda untuk hubungan yang sama. Nah, misalkan hasil penelitian Watson menyatakan bahwasannya di mana Watson ini mempelajari sepasang pelajar pria dari budaya Arab dan membandingkan penggunaan ruang sepasang pelajar pria dari Amerika. Mereka menemukan bahwa pria Arab duduk lebih dekat sama lain, orientasi tubuh yang saling berhadapan dan lebih langsung, melakukan kontak mata yang lebih besar, dan cenderung untuk berbicara dengan suara yang lebih keras daripada yang dilakukan pelajar pria Amerika. Nah, Hall akhirnya menyimpulkan bahwa orang-orang Arab pada umumnya belajar berinteraksi dengan orang-orang lain pada jarak yang dekat sampai cukup dapat merasakan bau nafas orang lain sampai begitu dekatnya. Seperti ini contohnya, ya. Jadi bahkan ini ya, antara Raja Salman dan George W. Bush bahkan berciuman seperti ini. Itu menunjukkan jarak interpersonal space mereka yang begitu intim dan dekat. Tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya mereka adalah pasangan homoseksual, ya. Itu. Ini adalah seorang yang mencium Raja Salman. Tuh. Ini kalau bagi budaya-budaya tertentu dianggapnya gay atau homoseksual, tetapi dalam budaya Arab itu tidak. Itu adalah suatu bentuk wujud rasa kasih sayang kepadanya. Nah, Forston dan Larson juga meneliti ternyata membuktikan bahwa pelajar dari Amerika Latin atau orang-orang Spanyol atau Amerika Latin itu cenderung untuk berinteraksi lebih dekat, ya, daripada yang dilakukan pelajar yang lainnya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya tentunya berbeda-beda ya seperti itu bagaimana cara orang berinteraksi. Perbedaan-perbedaan dalam aturan-aturan yang menggunakan ruang antar pribadi ini dapat memunculkan masalah yang cukup besar dalam komunikasi antar budaya. Sebab seperti perilaku nonverbal lainnya, ketika kita menggunakan ruang antar pribadi dan interpretasi kita tentang ruang itu hampir selalu terjadi secara otomatis dan tak kita sadari, sehingga seringkali kita tidak sadar menafsirkan ruang antar pribadi yang digunakan orang-orang dari budaya lain dengan pandangan kita sendiri, sehingga terjadilah benturan-benturan yang membuat kita menilai negatif, ya, misalkan tak sopan atau kurang ajar terhadap orang tersebut, mungkin tidak memiliki maksud bagaimana penafsiran kita seperti itu. Jadi kita bisa memahami bahwasanya belum tentu apa yang kita anggap negatif itu belum tentu sebenarnya negatif gitu. Mungkin ada orang yang salah paham atau tidak tahu dengan budaya kita, makanya kemudian kita bisa lebih bijak dalam melihat hal tersebut. Oke,
Gitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Silakan untuk absensi sebagaimana yang nanti saya tulis di WhatsApp terkait beberapa istilah-istilah yang mungkin bisa Anda pahami. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.